Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Baik, bersama Ibu Astraningsih, hari ini kita akan belajar terkait kaidah kebahasaan teks editorial. Silahkan diikuti hingga akhir pembelajaran hari ini. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik Ananda, tentunya pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah mempelajari terkait apa itu teks editorial. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, seperti apa itu kaidah kebahasaan teks editorial? Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, Ananda, ada 4 kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada kalimat retoris, ada konjungsi kausalitas, kemudian yang ketiga kata-kata penunjuk, dan yang keempat kata-kata populer. Nah, Ananda mungkin penasaran, apa itu kalimat retoris? Apa itu konjungsi kausalitas? Kata-kata penunjuk, kata-kata populer. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, bertujuan agar pembaca dapat merenungkan masalah yang ditanyakan. Nah, adapun contoh kalimat retoris yaitu, benarkah pemerintah sudah berusaha merapikan data bansos? Nah, melihat dari pertanyaan ini kita sudah tahu apa jawabannya, ya. Apa jawabannya? Yaitu benar, karena harus memang dirapikan data bansos tersebut. Nah, kemudian bukankah menyebarkan hoaks itu dilarang undang-undang? Nah, kita sudah tahu jawabannya bahwa menyebarkan hoaks itu dilarang oleh undang-undang. Jadi itu yang dikatakan kalimat retoris, kalimat yang berisi pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Karena meskipun tidak dijawab, kita sudah tahu apa jawabannya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu menggunakan kalimat tanya, kemudian berbentuk pertanyaan dan penegasan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memerlukan jawaban. Nah, kemudian yang keempat, orang yang ditanya dan bertanya mengetahui jawaban. Jadi kalimat retoris itu pastinya menggunakan kalimat tanya, kemudian berbentuk pertanyaan dan penegasan. Kemudian tidak memerlukan jawaban. Kemudian orang yang ditanya dan bertanya mengetahui jawaban. Jadi itu sudah yang dikatakan kalimat retoris. Bagaimana Ananda? Sudah paham apa itu kalimat retoris? Nah, jadi ketika Ananda menemukan pertanyaan yang kalian sudah tahu sendiri apa jawabannya, berarti itu adalah kalimat retoris. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Nah, jadi konjungsi itu sama dengan kata penghubung ya, Ananda, kata penghubung. Nah, contohnya di sini konjungsi kausalitas ada konjungsi kausal syarat, ada konjungsi kausal alasan, ada konjungsi kausal akibat, ada konjungsi kausal simpulan,
dan ada konjungsi kausal untuk. Jadi Ananda kalau mendengarkan kata konjungsi berarti itu sama dengan kata penghubung. Kausal, apa itu kausal? Yaitu menyatakan hubungan sebab akibat dari peristiwa tertentu. Nah, ada beberapa contohnya ya. Ada syarat, alasan, akibat, simpulan, dan untuk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya atau contohnya. Nah, yang pertama ada namanya konjungsi kausalitas syarat. Apa itu konjungsi kausalitas syarat? Yaitu konjungsi yang merupakan kata hubung yang menyatakan sebab akibat dan menerapkan syarat agar suatu akibat dapat terjadi. Nah, yang mana itu kata yang merupakan konjungsi kausalitas syarat? Yaitu jika, kalau, dan bila. Jadi Ananda kalau misalnya menggunakan kata jika berarti itu sudah merupakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan syarat. Ya, kamu boleh memakan makanan saya jika kamu membersihkannya setelah makan. Jadi itu ada syaratnya. Jadi kamu boleh makan jika atau kalau ya. Seperti itu ada syarat. Itu yang dikatakan konjungsi atau kata penghubung yang menandakan syarat. Kemudian yang kedua ada kausal alasan. Apa itu kausal alasan? Yaitu menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Nah, karena saya tidak ke sekolah karena sakit. Saya tidak mengerjakan tugas Bu karena saya tidak tahu kalau ada tugas hari ini. Itu ada karena ya, menyatakan alasan, ada alasannya ya, seperti itu. Selanjutnya konjungsi kausalitas yang menyatakan akibat. Nah, memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab, sehingga oleh karena itu maka, jadi akibatnya. Jadi ditandai dengan kata sehingga, oleh karena itu maka. Nah, misalnya si A malas mengerjakan tugas sehingga dia tinggal kelas, itu akibatnya ya, seperti itu. Contoh lagi konjungsi kausalitas simpulan. Apa itu konjungsi kausalitas simpulan? Yaitu memuat suatu kesimpulan dari adanya sebab dan akibat. Nah, yang mana sih yang menyatakan kata yang menyatakan simpulan? Yaitu dengan demikian, jadi, oleh karena itu. Nah, selanjutnya kata yang menyatakan konjungsi kausalitas untuk, yaitu memberikan kejelasan tentang hubungan sebab akibat menimbulkan akibat tertentu. Contoh katanya yaitu agar, untuk, ya seperti itu ya. Jadi kamu harus minum obat agar sembuh atau untuk sembuh. Itu kata dalam penggunaannya dalam kalimat ya, kata penghubung atau konjungsi. Nah, selanjutnya Ananda kita masuk lagi ke kaidah kebahasaan teks editorial yang ketiga, yaitu ada kata-kata penunjuk. Apa itu kata-kata penunjuk? Kata pengganti untuk menunjukkan suatu benda maupun lokasi. Ini juga dikenal sebagai pronomina demonstrativa. Jadi kata-kata penunjuk itu disebut juga dengan kata ganti atau pronomina demonstrativa. Selanjutnya, yang mana yang dikatakan contoh kata-kata penunjuk itu terbagi menjadi 3. Ada kata penunjuk umum, kata penunjuk hal, ada kata penunjuk tempat. Nah, kata penunjuk umum, kata yang menandakan di sini itu adalah ini, itu. Biasa kamu menggunakan apa ini, apa itu ya, seperti itu. Jadi itu merupakan kata yang menunjukkan secara umum. Kemudian yang kedua ada penunjuk hal, begini, begitu. Biasa kalau menjelaskan kan ke gurunya atau kepada temannya begini, begitu. Nah, itu merupakan hal atau sesuatu yang dijelaskan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu penunjuk tempat. Nah, di sini ditandai dengan kata sana, sini, situ, di sana, di sini, di situ, ke sana, ke sini, ke situ. Jadi itu semua merupakan penunjuk tempat. Jadi misalnya dipanggil makan, ayo sini makan, berarti itu menunjukkan tempat. Sini itu merupakan merujuk kepada tempat.
Di mana misalnya di mana Ahmad? Oh ya, dia di sini. Berarti itu menunjukkan kata tempat. Seperti itu ya, Ananda. Sudah jelas sampai di sini yang mana yang dikatakan kata-kata penunjuk? Nah, jadi ini sebenarnya Ananda kalian sering sekali menggunakan setiap hari ya. Tetapi di sini diberikan penguatan lagi. Oh, ini yang dikatakan penunjuk umum, penunjuk hal, penunjuk tempat, dan ini digunakan dalam teks editorial. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu ada ini ada contoh kalimatnya dulu ya. Kita lihat bagaimana penggunaan konjungsi atau kata penunjuk ini. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Komputer ini merupakan hadiah ulang tahun dari ayah saya. Jadi yang mana kata penunjuknya? Ada kata ini yang berwarna merah. Saat itu aku belum memahami betapa pentingnya pendidikan. Jadi kata yang menunjuk di situ adalah itu merujuk kepada secara umum ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, di sana ada banyak tempat wisata baru untuk dikunjungi. Jadi penggunaan kata di sana ini merujuk kepada tempat. Kemudian kita tidak akan menjadi apa-apa kalau berada di sini terus. Nah, di sini ini merujuk kepada kata penunjuk tempat. Kemudian contoh selanjutnya, dia mengubur kucingnya di situ. Nah, di situ itu merujuk kepada kata penunjuk tempat. Selanjutnya, kita masuk ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu kata-kata populer. Apa itu kata-kata populer? Yaitu kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Jadi kata populer itu kata yang sering kita gunakan dan mudah dipahami dalam berkomunikasi, baik pembicara maupun lawan bicara kita. Nah, di sini juga ada kata-kata kajian. Apa itu kata-kata kajian? Yaitu kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya, karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Nah, mau tahu Ananda seperti apa itu yang dikatakan kata-kata populer dan apa itu kata-kata kajian? Nah, berikut contohnya ya. Nah, di sini ada contohnya. Ada kata kajian dan ada kata-kata populer. Kata kajiannya aktivitas, kata populernya adalah kegiatan. Nah, kalau misalnya kita sudah mengatakan kegiatan, saya punya kegiatan hari ini Bu, berarti kita sudah paham, oh ini kegiatan. Kita sudah mengerti maksud daripada kegiatan tersebut, berarti dia merupakan melakukan proses atau melakukan suatu pekerjaan seperti itu ya. Nah, kalau aktivitas, kita masih bingung apa ya aktivitas. Kita harus mengkaji dulu aktivitas apa ini yang dimaksud. Kita harus buka kamus dulu. Nah, itu yang dikatakan kata-kata kajiannya. Nah, beda kalau kata-kata populer. Oh ya, mau kemana? Ada kegiatan. Oh, kita sudah paham ya, seperti itu. Beda kalau mengatakan mau kemana? Oh, saya ada aktivitas. Pasti bingung aktivitas apa ini yang dimaksudkan. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan ya kata kajian dan kata populer. Kalau kata kajian kita perlu mengkaji dulu lebih dalam apa ini maksud dari arti kata ini. Kemudian kalau kata populer itu kita sudah tahu, sudah sering menggunakan dan sudah kita pahami artinya. Selanjutnya ada contoh kata yaitu filter. Apa itu filter? Bingung lagi, filter, bingung. Kalau kata populernya yaitu penyaring, berarti kita sudah paham penyaring. Kontemplasi ya, pasti buka kamus ini, apa ini kontemplasi, cari di Google apa itu kontemplasi. Nah, kalau kata populernya merenung, ternyata merenung ya yang dimaksudkan di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya kata kajian, pasien. Kata populernya orang sakit. Nah, orang sakit pasti kita sudah tahu, berarti orang yang sedang sakit.
Kemudian alumnus, kata kajiannya alumnus. Alumnus, apa ini alumnus? Harus buka kamus lagi alumnus. Oh, ternyata yang dimaksud alumnus adalah lulusan, seperti itu ya. Selanjutnya ada kata kajiannya ranking, kata populernya peringkat. Kemudian ada kata mengevaluasi. Ternyata hari ini kita mau mengevaluasi dulu. Sulit ini untuk dipahami. Ternyata yang dimaksudkan mengevaluasi itu adalah menilai. Kemudian introspeksi, anak-anak silakan introspeksi diri masing-masing. Nah, kalau kita mengatakan koreksi diri. Jadi Ananda sudah bisa dipahami ya, yang mana apa sih itu kata kajian dan apa kata populer. Nah, kalau kata kajian itu masih membutuhkan pengkajian lebih dalam untuk dipahami artinya. Kalau kata populer itu sering digunakan dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Jadi seperti itu ya Nanda. Jadi tadi ada 4 kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks editorial. Apa itu yang pertama? Yaitu mulai dari kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Yaitu kalimat yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban, yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi hanya bertujuan agar pembaca dapat merenungkan masalah yang ditanyakan. Jadi ini tadi ya, kaidah kebahasaan yang pertama itu adalah kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi hanya untuk merenungkan masalah apa yang ditanyakan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu ada konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas ini sama dengan kata hubung atau kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Jadi itu ya, kaidah kebahasaan yang kedua ada namanya konjungsi kausalitas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata-kata penunjuk. Nah, kata-kata penunjuk di sini yaitu kata pengganti untuk menunjukkan suatu benda maupun lokasi. Nah, ini juga dikenal sebagai pronomina demonstrativa. Nah, di sini kata-kata penunjuk terbagi 3 ya, ada penunjuk umum, penunjuk hal, dan penunjuk tempat. Kemudian kaidah bahasa yang keempat yaitu ada namanya kata-kata populer. Apa itu kata-kata populer? Kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya kata-kata kajian yaitu kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, di sini Ibu punya contoh kutipan teks editorial. Nah, di sini sebentar Ananda kita bisa melihat bagaimana penggunaan kalimat retorisnya, bagaimana penggunaan kata penunjuk, bagaimana penggunaan kata kausal dan kata populer. Nah, di sini ada judulnya perlunya membatasi konsumsi gula pada anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak cenderung suka jajanan yang manis-manis, baik itu makanan ringan maupun minuman. Banyak orang tua yang kurang menyadari bahwa makanan dan minuman yang dijual di pasaran memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Alhasil, saat ini banyak orang terkena diabetes di usia muda. Baru umur 30-an sudah terkena diabetes. Oleh karena itu, orang tua perlu memerhatikan konsumsi gula pada anak sejak dini. Berdasarkan rekomendasi dari American Heart Association, batasan konsumsi gula untuk anak-anak maksimal adalah 25 gram per hari. Gula ini sudah mencakup gula alami maupun tambahan. Gula alami adalah gula yang kita dapat dari buah-buahan, nasi, dan makanan non-olahan lainnya. Sedangkan gula tambahan adalah gula yang diperoleh yang biasa ditambahkan saat proses produksi. Selanjutnya di sini
Yang perlu diperhatikan di sini adalah gula pada jajanan yang dijual di toko-toko, terutama minuman-minumannya. Mayoritas minuman mengandung gula tambahan yang tinggi. Ambil contoh minuman-minuman yang banyak dikonsumsi anak-anak. Misalnya yogur yang mengandung 27 gram gula. Teh kemasan mengandung 25 gram gula. Dan kopi-kopi kemasan mengandung 18 gram gula. Fakta di atas sedikit menggambarkan tingginya kadar gula pada satu jenis jajanan. Padahal tentu saja anak-anak masih mengonsumsi jenis makanan lainnya. Oleh karena itu, di sini penting sekali bagi orang tua memerhatikan makanan yang dikonsumsi anak-anak perharinya. Sebab tidak seorang pun orang tua menginginkan anaknya sakit, bukan? Nah, sekarang dari teks editorial ini mungkin Ananda sudah bisa memahami yang mana yang menggunakan kalimat retoris. Ada tidak kalimat retoris di sini? Nah, ada atau tidak ada? Kita perhatikan, ini ada paragraf pertama, paragraf kedua. Nah, ternyata ada, yaitu berada di paragraf terakhir. Sebab tidak seorang pun orang tua menginginkan anaknya sakit, bukan? Itu merupakan kalimat retoris. Karena pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Kita sudah tahu bahwa ya memang orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya sakit. Semua mau anaknya sehat. Nah, kemudian kalimat menunjukkan kausalitas, oleh karena itu kata yang menunjukkan kausalitas atau kata penghubungan, oleh karena itu, kemudian sebab itu yang menunjukkan kausalitas, atau kata penghubung konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian di sini juga ada ini, kemudian di sini itu merujuk kepada kata penunjuk. Ada penunjuk tempat dan ada kata penunjuk umum. Kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata populer ditandai dengan garis yang berwarna merah, cenderung, makanan dan minuman, terkena batasan gula alami. Nah, itu merupakan kata-kata populer yang mudah kita pahami dan sering digunakan dalam berkomunikasi setiap hari. Jadi seperti itu Ananda ya, bagaimana kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Ada menggunakan kalimat retoris, kemudian menggunakan konjungsi kausalitas, kemudian menggunakan kata-kata populer dan kata-kata penunjuk. Ada penunjuk umum, penunjuk hal, dan penunjuk tempat. Bisa dilihat dari contoh berikut ya. Baik Ananda, bagaimana, sudah bisa dipahami? Selanjutnya kita akan berlatih menjawab soal. Siapkan catatannya atau pulpennya, kemudian silahkan raise hand. Dan mohon juga bantuan Bapak Ibu guru pendamping di sekolah masing-masing untuk memberikan juga penguatan kepada Ananda jika sekiranya dari penjelasan tadi masih ada yang belum dipahami. Nah, selanjutnya ini ada nomor 1. Nah, baik. Jadi di sini Ananda ada kalimat yang pertama itu, fenomena semacam ini akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Perlu perjuangan ekstra keras untuk melawan arus besar ini. Bahkan pemerintah dengan undang-undang seakan tak mampu mencegahnya. Sebaliknya, dengan dalih keterbatasan dana seolah-olah melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain, kecuali demi kepentingan modal itu sendiri. Bahkan mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah dunia pendidikan. Nah, kalimat retoris dalam cuplikan teks editorial tersebut ditunjukkan oleh nomor, apakah A nomor 5, B nomor 4, C nomor 3, D nomor 2, E nomor 1. Jadi Ananda yang ditanyakan di sini adalah kalimat retoris. Nah, di sini tergambarkan kira-kira di kalimat nomor berapa yang ada pertanyaan kalimat retoris. Kalimat nomor 1 ada tidak? Kalimat nomor 1, fenomena semacam ini akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Ini bukan termasuk kalimat retoris ya. Kemudian yang kedua,
perlu perjuangan ekstra keras untuk melawan arus besar ini. Ada kalimat retoris? Tidak ada. Bahkan pemerintah dengan undang-undang seakan tak mampu mencegahnya. Kemudian yang keempat, sebaliknya dengan dalih keterbatasan dana seolah-olah melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain, kecuali demi kepentingan modal itu sendiri. Yang kelima, bahkan mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah dunia pendidikan. Nah, jadi jelas ya bahwa jawaban yang benar itu ada pada kalimat nomor 5. Jadi ada di sini ya, bahkan mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 2. Nah, di sini ada kalimatnya, yaitu kenyamanan hunian tidak hanya titik-titik. Ukuran rumah atau apartemen, rasa yang nyaman dapat juga titik-titik dari desain hasil kreativitas yang kejelian dalam menata segala aspek yang titik-titik dimensi ruang yang tersedia. Tinggal di hunian yang mungil tetap dapat titik-titik rasa nyaman dan aman apabila mendapat sentuhan yang maksimal. Sadar akan area yang minim dan berani berkreasi seperti memanfaatkan area secara vertikal, dapat titik-titik area yang dihuni menjadi luas dan nyaman. Pertanyaannya, urutan kata populer yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, masih ingat tadi apa itu kata populer? Yaitu kata yang sering digunakan, mudah dipahami oleh masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, kita lihat dulu Ananda, apakah A, B, C, D, atau E. Nah, di sini yang membedakan dari awalnya ya, sebatas, terbatas. Nah, kenyamanan hunian tidak hanya apakah menggunakan kata sebatas atau terbatas. Nah, pasti sudah ada gambaran ya di pikirannya Ananda ini yang biasa kalian gunakan apakah sebatas atau terbatas. Jadi kata kuncinya dulu ya, sebatas atau terbatas. Nah, jadi yang biasa kita gunakan Ananda yaitu, ada yang tahu apa jawaban yang benarnya? Nah, jadi kita biasa menggunakan kata ya. Jadi yang biasa kita gunakan yaitu kata terbatas ya. Jadi kita punya pilihan 2, apakah C atau D. Ya, apakah C atau D? Jadi kita punya option 2 di sini, ada pilihan jawaban yang benar. Ya, jadi tadi kita sudah memilih ya option ini. Kenapa kita memilih ini? Karena ini yang populer atau sering digunakan, yaitu terbatas ya, seperti itu. Kenyamanan hunian tidak hanya terbatas ukuran rumah atau apartemen. Rasa nyaman dapat juga diciptakan dari desain hasil kreativitas dan kejelian dalam menata segala aspek yang mempengaruhi dimensi ruang yang tersedia. Tinggal di hunian yang mungil tetap dapat memberi rasa nyaman dan aman apabila mendapat sentuhan yang maksimal. Sadar akan area yang minim dan berani berkreasi seperti memanfaatkan area secara vertikal dapat membuat area yang dihuni menjadi luas dan nyaman. Jadi Ananda, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya antara kata membuat dan membuatkan. Jadi kita bisa menyimpulkan jawaban yang benar adalah apakah membuat atau membuatkan. Nah, bagaimana yang mudah dipahami? Yaitu kita memilih C. Jawaban yang benar adalah C. Seperti itu ya Ananda menjawabnya. Jadi kita harus kembali dulu memahami apa itu kata populer. Kemudian kita mencari kata-kata yang sesuai untuk melengkapi paragraf yang rumpan tersebut. Selanjutnya kita melangkah
ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal nomor 3. Bacalah teks editorial berikut. Ya, ada paragraf 1, paragraf kedua, kemudian ini paragraf ketiga. Nah, kita baca dulu secara keseluruhan. Fenomena alam ialah takdir yang tidak bisa dilawan. Akan tetapi, besar kecilnya dampak bencana yang disebabkan fenomena alam tersebut sangat ditentukan oleh manusia sendiri. Cuaca ekstrim akibat siklon tropis Seroja telah mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah di NTT dan NTB. Puluhan orang dilaporkan meninggal dan puluhan lainnya belum ditemukan. Dampak fenomena alam itu mestinya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Tindakan antisipasi tersebut karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memprediksikan dengan tepat keberadaan siklon tropis Seroja dan juga dampak yang ditimbulkannya. Prediksi BMKG itu seakan-akan diabaikan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu mencari siapa yang salah. Nah, ini kita masuk ke paragraf ketiga. Saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca merupakan hasil kerja rasional dan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil kerja itu bersifat empiris, bukan spekulatif, apalagi hasil mimpi semalam. Oleh karena itu, sepatutnya kita berpedoman padanya. Kata ganti penunjuk yang terdapat pada kalimat ketiga paragraf ketiga teks editorial merujuk kepada. Jadi Ananda, kita kembali lagi perhatikan ya, yang tadi ada berapa paragraf? Nah, ada paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, kemudian ada paragraf ketiga. Saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca merupakan hasil kerja rasional dan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil kerja itu bersifat empiris, bukan spekulatif, apalagi hasil mimpi semalam. Oleh karena itu, sepatutnya kita berpedoman padanya. Nah, pertanyaannya Ananda, kata ganti penunjuk yang terdapat pada kalimat ketiga paragraf ketiga teks editorial merujuk kepada. Nah, paragraf ketiganya ini kita cari kata ganti. Masih ingat tidak kata ganti penunjuk tadi itu yang mana? Ada kata penunjuk umum, penunjuk hal, dan penunjuk tempat. Nah, sekarang kita mencari lagi yang mana kata penunjuk umum, yaitu ini, itu. Yang mana kata penunjuk hal, begini, begitu. Yang mana penunjuk tempat, di sana, di sini, di situ, dan seterusnya. Sekarang kata ganti penunjuk yang terdapat pada kalimat ketiga. Berarti kita mencari kalimat ketiga yang mana? Jadi ini kalimat nomor 1, kemudian ini kalimat nomor 2, kemudian ini kalimat nomor 3 ya, kalimat nomor 3. Jadi kita dapat hasil kerja itu bersifat empiris, bukan spekulatif, apalagi hasil mimpi semalam. Nah, ini yang ditanyakan. Yang mana kira-kira di sini Ananda yang merupakan kata penunjuk, yaitu ada kata itu. Nah, kata itu merujuk kepada apa? Apakah dampak siklon tropis Seroja, atau BMKG, atau fenomena alam, atau siklon tropis Seroja, atau ramalan cuaca BMKG? Apa jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi apakah itu merujuk kepada dampak siklon tropis Seroja, kemudian BMKG,
fenomena alam atau siklon tropis seroja atau ramalan cuaca BMKG. Nah, kita perhatikan ya, saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca merupakan hasil kerja rasional dan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil kerja itu berarti ini merujuk kemana? Apakah bangsa ini atau ramalan cuaca atau hasil kerja rasional, kaidah keilmuan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana kira-kira? Dampak BMKG fenomena alam. Jadi yang benar adalah ramalan cuaca BMKG. Kenapa ramalan cuaca BMKG? Karena ini hasil kerjanya siapa? Yaitu ramalan cuaca. Kan ini sudah menjelaskan ya, ramalan kerja merupakan hasil kerja rasional berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Hasil kerja itu bersifat empiris, bukan spekulatif, apalagi hasil mimpi semalam. Jadi sudah bisa dipahami Ananda kata ganti penunjuk? Ya. Baik, terima kasih untuk Ananda yang sudah berani menjawab, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping sudah membantu Ananda dalam menjawab soal. Selanjutnya, nah di sini yang ditanyakan adalah konjungsi kausalitas yang menunjukkan syarat dalam kutipan tersebut dinyatakan dalam kalimat. Jadi Ananda ada kutipan teks editorial, kemudian di sini yang ditanyakan adalah konjungsi. Masih ingat tidak apa itu konjungsi? Yaitu kata penghubung kausalitas yang menyatakan sebab akibat dari suatu peristiwa. Nah, sekarang kita memencari lagi yang menunjukkan syarat tadi apa, ditandai dengan kata apa? Masih ingat tidak? Ya, sekarang kita perhatikan di kalimat nomor 1. Contoh, anak-anak yang non penduduk DKI, katakanlah Bekasi, yang ingin masuk ke SMA di Jakarta setelah lulus SMP diberi kesempatan mengikuti tes hanya 1 putaran. Ada konjungsinya? Ya, ada konjungsi kausalitasnya? Ya, tidak ada ya di nomor 1. Sekarang di nomor 2. Jika dalam 1 putaran tes masuk mereka tak lulus, tak ada pilihan yang nyangkut anak-anak itu selesai. Nah, ada kata konjungsi di sini jika ya. Kemudian nomor 3, tak ada kesempatan untuk mengikuti tes lagi sebagaimana anak-anak itu selesai. Jadi ini ada kata untuk ya. Tak ada kesempatan untuk. Jadi ada juga kausalitasnya menyatakan untuk. Kemudian nomor 4, kemana mereka akan bersekolah? Tak ada peluang karena ada menyatakan alasan ya, di Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah konjungsi kausalitas yang menunjukkan syarat. Apakah A jawabannya nomor 5, kalimat nomor 5? Ada tidak nomor 5? Nah, nomor 5 ini karena menyatakan apa? Menyatakan alasan, berarti bukan jawabannya nomor 5 ya. 4, kemana mereka akan bersekolah? Nah, tidak ada konjungsinya. Kemudian 4 karena ya. Kemudian nomor 3, tak ada kesempatan untuk mengikuti tes. Ya, jadi tidak ada ya, seperti itu. Kemudian tak ada kesempatan untuk. Ya, untuk ini konjungsi yang menyatakan untuk atau tujuannya ya, seperti itu. Kemudian nomor 2, jika dalam 1 putaran tes mereka tak lulus, tak ada pilihan yang nyangkut anak-anak itu selesai. Nah, ini jika ya. Kemudian untuk nomor 1 berarti jawaban yang benar adalah D yang menyatakan syarat. Jika, bila itu ya tadi.
Jadi jawabannya benar adalah C. Baik Ananda, itulah tadi pemaparan mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Ada kalimat retoris, kemudian konjungsi kausalitas, kemudian kata penunjuk, kemudian kata-kata populer. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk Ananda. Nah, sebelum ditutup silakan Ananda scan barcode tersebut dengan menggunakan gawai atau handphone masing-masing sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran Smart School hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Smart School dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru pendamping. Tetap semangat, tetap setia mendampingi Ananda dan mohon jika sekiranya Ananda belum paham terkait materi yang sudah dijelaskan tadi mengenai kaidah kebahasaan teks editorial, mohon diberikan penguatan lagi. Baik, demikianlah pertemuan hari ini. Jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.